Baiklah, sidang Masa Raya Natal yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Shalom. Kita mendengarkan panggilan beribadah. Sukacita Natal bergema di seluruh penjuru dunia, menyebut Sang Juru Selamat, Anak Allah telah datang. Turun ke dalam dunia, membawa kasih dan damai sejahtera yang besar. Marilah kita memuliakan Allah, Sang Raja umat manusia, dengan puji-pujian. Terimalah kelahirannya dengan hati yang penuh sukacita. Hiduplah bersama dalam keluarga Allah. Sidang Masa Raya Natal diundang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 11. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
Jemaat persilakan duduk kembali. Nyanyi bait pertama sampai bait yang ketiga. Dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, sukacita yang Kau datangkan begitu nyata melalui kedatangan Putra-Mu yang kudus di tengah-tengah dunia. Melalui sukacita ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur ketika kami pada malam hari ini boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk ibadah dan perayaan Natal Jemaat GKE Lembah Hermon Mayak di tempat ini. Kami mengucap syukur ketika Tuhan telah mempersatukan kami dari berbagai tempat. Dan pada malam hari ini kami ingin menyerahkan segenap peribadahan kami. Tuhan memberkati alur jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Sekiranya hanya terjadi seturut dengan kehendak Bapa saja. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Buat yang terdapat dalam Alkitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama dengan judul perikop di atas kelahiran Raja Damai. Ayat yang pertama yang berbunyi demikian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah terang bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab buk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya
serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berdarah-darah dan setiap jubah yang berlumur darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang terakhir, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari Pembacaan pengharapan terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Yang berikut di atas kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Penyalaan lilin. Penyalaan lilin, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi nama-nama yang disebutkan dimohon untuk maju ke depan. Yang pertama, Ketua Panitia Natal Wakil Majelis Sinode Regional 1 Kalimantan Barat. Yang ketujuh, penginjil yang melayani di jemaat. Yang kedelapan, perwakilan pengurus kategorial Diakon Ajen. Yang kesembilan, perwakilan tamu undangan Agus Trieka Sakti dari GKM Bukompas. Kami silakan untuk maju ke depan bagi nama-nama yang disebutkan. Lilin adalah lambang datang menyinari dunia dari kegelapan dosa manusia. Marilah kita sama satu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Allah dalam damai sejahtera, dan menjadi lilin yang menyinari keluarga, sahabat, sanak saudara, terlebih dunia dengan sikap hidup kita. Sidang Masa Raya Natal bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92, Malam Kudus. Penyalaan lilin pertama akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Penyalaan lilin kedua dinyalakan oleh Ketua Panitia
Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersama kita berdoa. Puji hormat kami panjatkan di hadirat-Mu yang kudus Tuhan, atas kasih anugerah Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Tuhan boleh menyertai setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan boleh mengumpulkan kami di dalam sukacita Natal bersama-sama dengan jemaat GKL Lembah Herman Mayak di tempat ini. Dalam sukacita Natal pada malam hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman. Tuhan kiranya memampukan menolong kami untuk mengerti, memahami, bahkan memaknai firman Tuhan yang akan kami bersama baca dan renungkan. Tuhan kiranya memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami, agar firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat dimeteraikan dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungi pada malam hari ini, saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 2, Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita di bawah judul Kelahiran Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang sangat tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat terakhir, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap orang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat malam, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kurang semangat. Apa kabar? Harus luar biasa. Karena kita pada malam hari ini bersama-sama bersukacita, bersyukur akan kasih anugerah Tuhan
di mana kita dikumpulkan di tempat ini untuk merayakan Natal bersama-sama dengan jemaat Lembah Hermon Mayak di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari tema umum yang telah dibuat oleh PGI, di mana dikatakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Di dalam perikop ini tentang gembala-gembala, di mana kepada gembala-gembala inilah malaikat Tuhan menyampaikan berita besar yang akan mendatangkan sukacita bagi mereka dan bagi dunia. Ia datang bukan membawa pesan penghakiman, melainkan pesan damai yang membawa pengharapan bagi umat manusia. Itulah berita tentang kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Allah tidak mengirimkan seorang guru kepada kita karena kebutuhan kita yang terutama bukanlah pendidikan. Allah tidak mengirimkan ilmuwan karena kebutuhan kita yang terutama bukanlah teknologi. Dan Allah tidak mengirimkan ahli ekonomi karena kebutuhan kita yang terutama bukanlah uang. Tetapi Allah mengutus Juru Selamat karena kebutuhan manusia yang terutama adalah pengampunan dan pembebasan dari dosa. Bagi para gembala malam itu, di mana hal yang menakjubkan terjadi di antara mereka. Di dalam kegelapan dan keheningan malam yang biasanya menjadi bagian dari rutinitas keseharian mereka, kemudian dipecahkan oleh lantunan pujian bagi Allah dari bala tentara sorga. Seperti yang dikatakan dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mereka memuji Allah karena apa yang Dia lakukan bagi manusia. Bapak Ibu jemaat saudara, Allah pun akan melakukannya bagi kita, pesan damai dan pengharapan. Bagi para gembala menjadi pesan pengharapan juga bagi kita semua. Inilah kesempatan kita untuk menerima pengampunan atas dosa. Dan inilah kesempatan untuk kita memperbaharui melalui tema yang dibuat oleh PGI. Kemudian kita melihat dari subtema yang dibuat oleh jemaat di tempat ini. Kita melihat tujuan dan harapan jemaat tempat ini melalui subtema Natal mereka tahun ini. Kita bisa melihat bahwa ada kerinduan yang besar, di mana dikatakan damai sejahtera Natal mempererat kebersamaan dan semakin menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Bapak Ibu jemaat saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari sini kita melihat ada 2 poin yang ingin dicapai, yaitu melalui damai sejahtera Natal ini. Yang pertama, untuk mempererat kebersamaan dalam jemaat, dan yang kedua, semakin menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Itu adalah 2 poin yang tujuan atau kerinduan yang ingin jemaat ini maknai melalui Natal pada tahun ini. Namun Bapak Ibu jemaat saudara, sebelum kita masuk dalam kedua poin tersebut, pertama-tama yang perlu kita perhatikan di dalam kata awal
dari subtema tersebut, yaitu damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mempererat kebersamaan dan semakin cinta kepada Tuhan jika damai sejahtera itu sendiri tidak kita rasakan dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, yang utama kita harus renungi pada diri kita masing-masing. Apakah damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita? Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 jelas mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sudah sangat jelas dikatakan kepada kita bahwa kemuliaan hanyalah bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang hidup berkenan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kelahiran Yesus ke dunia, pada hakikatnya adalah panggilan untuk hidup dalam kedamaian yang di dalamnya tentu ada kasih. Melalui Natal mengajarkan kita bahwa damai sejahtera tidak hanya tentang materi atau kekayaan. Damai sejahtera tidak hanya tentang kekuasaan, tidak hanya tentang jabatan, bukan hanya tentang kebahagiaan, dan bukan hanya pada saat keadaan tanpa konflik dan perseteruan. Akan tetapi damai sejahtera yang sesungguhnya yang dilahirkan melalui hubungan yang baik dengan Allah dan sesama kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan damai sejahtera yang dilahirkan melalui hubungan kita dengan Allah dan sesama, itu tumbuh dalam kasih. Karena pada hakikatnya kita dipanggil untuk mengenakan kasih sebagai pengikat yang sempurna. Seperti Allah telah mengutus Yesus lahir di kandang yang hina, semata-mata untuk menebus dosa dan memberi hidup kekal bagi kita. Dan semua itu karena kasih-Nya. Itulah yang Tuhan firmankan kepada kita. Saya mengajak kita bersama membuka dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya meminta satu orang membaca dengan lantang dan jelas untuk kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ada yang ingin membacakannya bagi kita? Atau dari rekan-rekan yang ada di depan? 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dengan perikop di atas, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu,
bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas tersebut sangat jelas disampaikan kepada kita tentang tujuan mengapa kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita, karena kasih itu adalah Allah sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita periksa diri kita masing-masing dengan beberapa ciri orang yang memiliki damai sejahtera dalam hidupnya, sebagai acuan atau pemeriksaan diri kita. Apakah kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita? Saya mencatat ada 7. Yang pertama, penuh dengan kasih. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, tidak mudah emosi. Yang kelima, tidak pemarah. Yang keenam, mengampuni. Dan yang terakhir, yaitu murah hati. Saya tidak menguraikan 7 ciri tersebut karena saya yakin kita semua mengerti apa maksudnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Adakah dari 7 ciri tersebut telah dilakukan dalam hidup kita? Kita dapat menjawabnya dalam hati masing-masing. Itulah beberapa uraian tentang damai sejahtera yang perlu kita renungi bersama-sama. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang pertama dari tujuan atau maksud dari subtema yang telah dibuat oleh jemaat atau panitia di tempat ini, yaitu mempererat kebersamaan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk mempererat kebersamaan atau kesatuan dalam jemaat, mari kita bersama belajar atau kita teladani dari jemaat mula-mula yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan ayat yang ke-45. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45, saya akan membacakannya bagi kita di bawah judul cara hidup jemaat yang pertama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada sesama, kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula sebagai jemaat kekristenan pertama, melalui mereka ini, mari kita bersama-sama belajar. Kita teladani cara hidup mereka. Pada waktu itu, jemaat ini memiliki kelompok yang masih kecil. Tetapi dalam kelompok kecil itu mereka memiliki kebersamaan, kesatuan yang erat. Mereka saling mengerti, mereka saling memahami akan setiap keperluan, kebutuhan, bahkan tujuan dari persekutuan yang mereka lakukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi
dikasihi oleh Tuhan, mulai poin ini mari kita bersama-sama teladani dari jemaat ini tentang dua hal. Yang pertama itu adalah kerinduan. Jemaat ini memiliki kerinduan bersama dengan Tuhan. Mereka bersekutu, memuji, memuliakan, bahkan berdoa kepada Tuhan. Demikianlah juga seharusnya dengan kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memiliki kerinduan untuk bersekutu, kerinduan untuk memuji, memuliakan Allah, bahkan menaikkan doa kepadanya. Dan hal yang kedua yaitu kepekaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula ini memiliki kepekaan dengan kondisi dan keadaan sesamanya. Demikian juga seharusnya diharapkan kepada kita bersama. Kita memiliki kepekaan kepada saudara, kepada keluarga, kepada hamba Tuhan, kepada rekan sepelayanan, bahkan kepada sesama kita. Kita memiliki kepekaan dengan kondisi, dengan keadaan yang mereka alami. Kepekaan ini juga diperlukan untuk mengerjakan segala sesuatu. Mengerjakan sesuatu tanpa disuruh. Mengerjakan sesuatu tanpa menunggu orang lain. Dan juga membantu dalam pelayanan di dalam gereja. Jangan kita hanya mengharapkan hamba Tuhannya, tetapi mari kita memiliki kepekaan, kerinduan, panggilan untuk bersama-sama melayani, untuk membantu. Karena itu semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menambah menolong kita lebih memahami pentingnya kebersamaan dalam jemaat, saya memiliki ilustrasi bagi kita, yaitu tentang lidi. Saya yakin Bapak Ibu mungkin pada masa sekarang ini jarang ada sapu lidi. Kalau di zaman dulu, sapu lidi itu adalah untuk kita membersihkan, untuk menyapu rumah kita. Bapak Ibu, sapu lidi itu adalah satu ikatan dalam dari beberapa bagian kecil dari lidi yang disatukan, diikat agar bisa menyapu, agar bisa membersihkan. Sebenarnya tadi saya ingin membawa secara langsung, akan tetapi tidak ada bendanya, supaya kita lebih memahami. Tetapi saya harap kita bisa mengerti, membayang-bayangkan. Karena saya yakin kita semua pernah memiliki sapu lidi di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sapu lidi itu diikat dalam bagian satu ikatan, itu dari bagian yang kecil-kecil. Jika kita patahkan 1 sampai mungkin 10 lidi, itu bisa kita patahkan. Tetapi jika sudah diikat dalam satu sebesar ini saja diikat, jika kita ingin mematahkannya kita tidak bisa. Sekuat apapun itu tidak akan bisa patah. Demikian halnya dengan kebersamaan di dalam jemaat. Jika
ketika kita diikat dalam satu ikatan, saling melengkapi, saling mendukung, saling memiliki kepekaan tadi, memiliki kerinduan, baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, maka itu tidak akan bisa dipatahkan. Walaupun ada perselisihan, walaupun ada konflik, ada kesalahpahaman, kesalah pendapat, itu tidak akan mematahkan kebersamaan kita. Oleh karena itu, melalui Natal ini marilah kita wujudkan kebersamaan itu. Dan hal yang kedua atau poin yang terakhir adalah tentang kecintaan, atau semakin melalui Natal ini semakin menumbuhkan damai, saling menumbuhkan cinta kepada Allah. Di dalam poin yang terakhir ini juga merupakan kesimpulan dari apa yang telah kita dengarkan dari awal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di kata menumbuhkan. Menumbuhkan sama halnya dengan bertumbuh. Kita ibaratkan dengan tumbuhan, contohnya pohon sawit. Tanaman pohon sawit jika kita merawat, terima kasih Tuhan atas kasih, atas anugerah keselamatan yang Tuhan, yang Allah nyatakan dalam kehidupan kami melalui kedatangan, kelahiran Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas setiap karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menjaga kehidupan kami. Walaupun begitu banyak tantangan, cobaan yang menghadang, yang boleh menerpa kehidupan kami, tetapi Tuhan tetap setia, mengasihi dan menolong kami. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah melalui firman-Mu yang akan memberkati, memperbaharui, bahkan menolong kami untuk melakukan, memaknai arti kelahiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui damai sejahtera Natal ini kami boleh saling mempererat kebersamaan, baik di dalam jemaat, di dalam rekan pelayanan, bahkan di dalam keluarga kami. Dan kami semakin cinta, mengasihi, dan setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, melalui sukacita Natal pada malam hari ini, kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama menyerahkan berdoa bagi sekalian kami yang boleh hadir pada saat ini. Mungkin di antara kami pada saat ini merasakan atau mengalami kedukaan. Mungkin yang pada saat ini kami sedang mengalami pergumulan, permasalahan, tantangan kehidupan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan akan senantiasa menghibur, Tuhan akan senantiasa menguatkan, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami juga berdoa teristimewa bagi jemaat-Mu yang ada di GKI Lembah Hermon Mayak di tempat ini. Kami bersama-sama berdoa Tuhan,
jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap usaha pekerjaan, bahkan rencana harapan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan, akal budi, dan Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati, menuntun mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Dan biarlah Tuhan pakai anak-anak Tuhan di tempat ini sebagai generasi penerus, generasi penerus bangsa dan gereja, bahkan keluarga. Tuhan menuntun mereka, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik. Dan Tuhan tetap menyertai setiap perjuangan, cita-cita dan harapan mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah damai sejahtera Natal pada tahun ini boleh memperbaharui kehidupan mereka, agar di tahun yang akan datang mereka boleh membuktikan akan pembaharuan kehidupan mereka lebih baik, sehingga kemuliaan, sehingga pelayanan, bahkan gereja Tuhan di tempat ini semakin maju, baik secara iman dan apapun yang mereka perlukan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi hamba Tuhan yang boleh dipercayakan melayani di tempat ini, baik majelis, penatua, diakon. Tuhan memberkati setiap pribadi, kehidupan keluarga mereka. Tuhan pakai secara heran dan luar biasa, sehingga melalui kehidupan mereka pelayanan di tempat ini semakin baik dan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa dan menyerahkan Resort GKI Tebang Benua ini Tuhan, di mana di dalamnya Tuhan percayakan majelis pekerja harian, majelis pertimbangan, pendeta, vikaris dan penginjil. Tuhan kiranya memberkati, bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada, yang ada di wilayah Resort GKI Tebang Benua ini. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan setiap orang yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, di dalam tugas tanggung jawab di resort di tempat ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah keberadaan kami yang kami serahkan dan kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, telah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biasa kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua yang hadir pada malam hari ini. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, sidang masa raya Natal kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, Selamat Datang. Kita bernyanyi bait pertama sampai bait yang ketiga.